Islamu man yushtara lahu nahwu mushafin au muslimun au murtaddun la ya'tiku alaih. Nah, jadi syarat selanjutnya itu adalah Islam, yang mana mushaf itu dibelikan untuknya. Artinya kalau dia pemilik asli uang, pemilik asli uangnya itu yang menjadi saman atau selain uang, intinya yang menjadi alat pembeliannya itu. Nah, dia menjadi pemilik asli terhadap alat pembeliannya itu, maka orang tersebut harus disyaratkan Islam. Harus disyaratkan orang Muslim. Disyaratkan beragama Islam. Atau menjadi wakil. Nah, kalau menjadi wakil, si wakilnya ini tidak disyaratkan berarti. Tidak disyaratkan harus Islam. Boleh orang kafir. Tetapi yang mewakilkannya, pemilik aslinya, nah itu harus Muslim. Atau menjadi wali misalkan. Menjadi wali. Nah, orang yang diwalikan itu yang harus Muslim. Tetapi yang menjadi walinya itu tidak disyaratkan harus orang Muslim. Yang mana semisal mushaf itu dibelikan untuknya. Atau budak Muslim dibelikan untuknya. Disyaratkan Islam. Pemilik aslinya. Au murtadun, atau budak yang murtad. Artinya bukan kafir asli. Dia sudah pernah Islam sebelumnya. Tetapi murtad, keluar habis dari agama Islam. La ya'tiku alaihi. Yang mana enggak langsung merdeka. Si budak Muslim atau si budak yang murtad tersebut. Jadi pemilik aslinya itu harus disyaratkan orang Muslim. Harus disyaratkan orang Islam. Yang mana pembelian budak itu tidak langsung otomatis bisa membuat budak tersebut merdeka. Nah, berbeda halnya kalau budaknya langsung merdeka. Otomatis merdeka. Yang otomatis merdeka itu cuma dua. Kalau enggak dia keturunan atasnya si budak, atau keturunan bawah si budak. Misalkan keturunan atas itu bapak, lalu kakek, seterusnya. Atau ibu, nenek, seterusnya ke atas. Nah, itu kalau si budaknya ini anaknya, atau si budak ini cucunya, otomatis langsung merdeka. Nah, kalau yang membelikan itu ayahnya, atau ibunya, atau neneknya, kakeknya, terus ke atas, membelikan cucunya ini sebagai budak, nah itu otomatis menjadi merdeka budaknya itu. Atau sebaliknya, yang jadi budak neneknya atau kakeknya atau seterusnya, buyutnya misalkan. Dibeli budak tersebut. Nah, budak itu kakeknya. Nah, otomatis menjadi merdeka langsung. Nah, kalau yang itu tidak disyaratkan harus orang Islam. Tetapi kalau kakaknya yang jadi budak, lalu dibeli oleh adiknya, nah itu harus disyaratkan yang membelikan ini harus Islam. Tetapi budaknya itu ya, budaknya kalau nggak murtad, Muslim, nah itu disyaratkan pembelinya harus Islam. Manakala tatkala atau ketika pembelinya itu bukan furu'nya atau asalnya. Bukan keturunan atas, bukan keturunan bawah. Qauluhu nahwu mushafin. Perkataan musannif. Perkataannya itu yaitu nahwu mushafin, semacam mushaf. Yaitu ma kutiba fihi Qur'anun. Adalah sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut ditulis Al-Qur'an. Sawa'un kana lidirasa wa li ghairiha. Baik Al-Qur'an tersebut
untuk belajar atau untuk selain belajar. Misalkan untuk tabarruk, misalkan mencari barokah. Intinya kalau ada tulisan Al-Quran di situ, nah itu disyaratkan, kalau membeli barang tersebut disyaratkan harus orang muslim. Misalkan gelas ada tulisan Al-Qur'annya, walaupun satu huruf. Tetapi jika itu adalah tulisan Al-Quran, diniatkan sebagai tulisan Al-Quran, nah itu harus orang muslim. Wa kutubul hadis nabawiyah, dan kitab-kitab hadis Nabi. Buat kutubul ulum syar'iyyah, dan kitab-kitab agama, kitab-kitab ilmu-ilmu syariat seperti fikih dan semacamnya. Fala budda an yakuna al-mushtari lahu zalika musliman khaufan min al-ihanah. Maka wajib pembeli barang tersebut, maka wajib yang mana barang tersebut dibelikan untuknya harus wajib muslim. Artinya pemilik aslinya itu harus muslim. Karena kenapa? Khaufan minal ihanah, karena takut adanya penghinaan. Karena takut ulama ini mensyaratkan muslim, karena kenapa? Karena takut adanya penghinaan. Jika orang kafir diberikan Al-Quran dan semacamnya. Kan kita kan bisa mikir, ya belum tentu seandainya mereka bisa dakwah dan untuk belajar agama dan semacamnya. Tetapi ulama tetap ditakutkan adanya penghinaan. Seandainya dia untuk belajar bisa mencari di internet dan semacamnya. Nggak harus beli. Lalu qauluhu wa muslim ay abdun muslimun. Perkataan musannif, perkataan muslim maksudnya itu adalah budak yang muslim, bukan orang merdeka yang muslim. Fala budda min islami man yushtara lahu abdun muslimun. Maka wajib Islamnya orang yang mana budak muslim itu dibelikan untuk orang tersebut. Pemilik aslinya harus orang muslim. Lianna tamalukal kafir lil muslim fihi izlalul lahu. Karena sesungguhnya kepemilikan orang kafir, artinya orang kafir memiliki orang muslim, di dalam kepemilikan tersebut, di dalam perlakuan tersebut, itu adalah penghinaan bagi orang muslim tersebut, bagi budak tersebut. Illa, kecuali iza kana ya'tiku alaihi, jika kepemilikan tersebut itu dapat membuat otomatis merdeka si budak muslimnya itu. Apa yang membuat otomatis merdeka budak muslimnya itu? Aslan wa far'an, budak muslimnya itu sebagai asal, sebagai keturunan atas dari si pembeli, atau sebagai keturunan far', sebagai keturunan bawah. Fa innahu yasihu bai'uhu, maka sesungguhnya sah penjualan budak tersebut. Aktivitas jual beli budak tersebut. Jika yang membelinya itu orang kafir, lalu orang kafir itu sebagai keturunan atas atau keturunan bawah si budak. Qauluhu murtadun, perkataan musannif, perkataannya yaitu murtad. Ay abdun irtadda anil Islam, yaitu budak yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Fala yasihu bai'uhu likafirin, maka tidak sah jual beli budak yang murtad kepada orang kafir.
Artinya tidak boleh menjual budak yang murtad kepada orang kafir. Dibaqai hulqatil islami bih. Karena adanya adanya kekekalan hubungan Islam kepada budak yang murtad itu. Fala budda an yakuna al-mushtara lahu musliman. Maka harus pembelinya itu orang muslim. Maka harus yang budak tersebut dibelikan untuknya, nah itu harus orang muslim. Pemilik aslinya itu harus orang muslim. Pemilik asli uangnya itu, pemilik asli samannya, harganya. Li'annal murtadda mutalabun birruju'i ilal Islam. Karena sesungguhnya orang murtad itu diharuskan, itu dituntut kembali kepada Islam. Itu ada pembahasannya. Ada hukuman bagi orang yang murtad di dalam mazhab Syafi'i. Hukuman bagi orang yang murtad yang dia tidak kembali kepada Islam. Tidak kembali masuk Islam. Ada hukumannya. Lalu syarat selanjutnya yang disyaratkan bagi si pemilik sesuatu yang dijadikan untuk membeli barang, artinya pemilik samannya, pemilik alat transaksinya yang digunakan untuk membeli barang, pemilik sebenarnya, itu ada muhirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Nah, jadi bukan kafir harbi. Makanya disebutkan tidak ada keharbian bagi orang yang mana peralatan perang itu dibelikan untuk orang tersebut. Ay alatul harbi, maksudnya adalah alat-alat perang. Kabai'i ta'iratin harbiyatin, seperti menjual pesawat tempur, au silahin atau senjata, di kufarin harbiyin, kepada kafir-kafir harbi. Wa amma bai'uha li kufarin zimmiyin fayasih. Dan adapun menjual peralatan perang kepada kafir-kafir harbi, maka sah. Maka hal tersebut sah. Hukmu bai'il ama. Hukum jual belinya seorang yang buta. La yajuzu bai'uhu wa shira'uhu lil mu'ayyan bi nafsihi. Tidak boleh seorang yang buta itu menjual atau membeli, enggak boleh jual, enggak boleh beli pada barang muayyan. Barang muayyan itu bukan pada barang, pada jual beli muayyan. Muayyan itu mengecualikan jual beli akad salam. Nah, kalau akad salam itu dia bukan muayyan. Dia tidak muayyan, itu bisa kemasukan perkataan ini, saya beli barang ini, saya beli barang itu. Nah itu. Tetapi kalau akad salam enggak bisa masuk perkataan ini itu, karena dia harus mausufun fi zimmah. Harus disifati di dalam tanggungan. Misalkan saya memesan kepada Anda budak Afrika berkulit hitam, tingginya sekian misalkan. Tetapi enggak boleh saya memesan kepada Anda budak ini, itu budak Afrika. Ntar kalau ditunjukkan budak ini, ntar dia jadi jual beli biasa ntar. Atau dia ntar menjadi jual beli yang menjadi jual beli yang tempo, tidak kontan. Saya beli beli satu kitab kepada Anda, lalu bayarnya besok misalkan. Nah itu diperbolehkan. Atau kitabnya yang diserahkan besok, tergantung akadnya. Nah, lalu fayuwakkilu. Nah itu dia enggak boleh jual beli pada barang
pada barang yang muayyan, sudah dijelaskan dari apa itu barang muayyan, binafsihi, sendirian, nggak boleh dia. Sendiri itu artinya dia tidak mewakilkan dengan orang lain. Fayuwakkilu fi zalika, maka seorang yang buta itu dia mewakilkan di dalam hal menjual atau dalam hal memberi, wa fil qabdi wal ikbat, dan di dalam hal menerima dan di dalam hal menyerahkan, bi khilafi ma fi dhimmah kasalam. Nah, berbeda halnya pada jual beli yang di dalam tanggungan, yang enggak boleh kemasukan kata ini kata itu. Apakah jual beli biasa harus disebutkan ini itu? Nah, enggak harus. Tetapi dia bisa kemasukan perkataan ini dan itu di dalam perkataan akadnya. Tetapi kalau akad salam enggak bisa. Tetapi ntar kalau pengen sah transaksinya harus memenuhi syarat-syarat salam. Syarat-syarat salam, syarat yang barang diakati ntar terdapat tambahan. Nanti terdapat tambahan. Walahu an yu'ajjira nafsahu. Nah, dia juga boleh seorang yang budak ini menyewakan dirinya. Tetapi kalau dia menyewakan barang orang, saya ingin menyewa motor, nah dia itu budak, dia itu buta, dia ingin menyewa motor, nah dia harus mewakilkan. Tetapi kalau dia menyewakan dirinya sendiri, saya menyewakan diri saya misalkan untuk membangun rumah ini selama 1 bulan misalkan. Saya menyewakan diri saya untuk mengurus rumah ini, untuk merawat rumah ini selama 1 bulan. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau barang dia, bukan diri dia sendiri, saya menyewakan HP saya kepada engkau, nah itu nggak diperbolehkan. Tetapi kalau dirinya sendiri yang disewakan, itu tidak mengapa, nggak apa-apa bagi seorang yang buta. Li'annahu la yajhaluha, karena seorang yang buta itu mengetahui dirinya sendiri. Karena seseorang yang buta ketika dia mengatakan saya menyewakan diri saya untuk menyapu, untuk membersihkan motor Anda setiap hari pagi dan sore, pada jam 7 dan jam 4 sore selama 1 bulan. Nah, itu dia mengetahui dirinya sendiri, orang yang buta itu. Dia bukan orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya makanya orang yang buta itu boleh menyewakan dirinya.